Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Ramadan kali ini saya ingin berbagi bersama teman-teman sekalian tentang terapi pemaafan. Halo, saya Sukma Diarti, Peranginangin. Saya seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Kenapa sih kita perlu memaafkan? Teman-teman sekalian, sebelumnya perlu dipahami bahwa memaafkan adalah proses mendetoks atau membersihkan diri kita dari emosi-emosi negatif. Dari mana asalnya emosi negatif ini? Tentu emosi negatif ini hadir dari suatu peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai harapan kita. Kita pahami bersama bahwa harapan yang diletakkan pada makhluk atau manusia membuat kita rentan bisa mengalami perasaan kecewa. Karena setiap makhluk, namanya manusia, itu tidak sempurna. Maka kalau kita meletakkan kebahagiaan kita pada pasangan, pada orang tua, pada anak, atau siapapun, maka ketika mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut, kita bisa kecewa. Maka ini menjadi pelajaran sesungguhnya buat kita untuk bisa menempatkan harapan kita setinggi mungkin bukan lagi kepada makhluk, tetapi pada Allah Tuhan semesta alam. Karena kalau Allah menghendaki harapan itu terjadi, kita bersyukur atas nikmat dan rahmatnya. Namun kalau Allah menghendaki itu belum terjadi atau diganti dengan yang lebih baik, kita juga bersyukur dan lebih ikhlas siap ridho menerimanya. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, kita perlu memiliki hati yang lapang untuk memaafkan, karena dengan memaafkan, maka emosi-emosi negatif yang sempat hadir atas peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan tersebut bisa dilepaskan. Manfaat dari memaafkan yang pertama adalah pikiran kita menjadi lebih jernih. Bayangkan kalau kita lagi merasa marah, merasa kesel, merasa kecewa, pikiran kita jadi overthinking. Yang nggak harusnya dipikirin jadi dipikirin. Atau yang tadinya tidak ada jadi kita ada-adakan, kita munculkan sendiri dalam pikiran kita. Kita tahu bahwa dalam sehari pikiran manusia itu ada 60.000 pikiran. Dan 80% diantaranya kebanyakan adalah pikiran negatif, yaitu mengkhawatirkan masa depan ataupun itu menyesali masa lalu. Akhirnya jadi tidak menikmati saat ini. Maka butuh kesadaran untuk kita mengendalikan pikiran itu untuk fokus hidup dan ada di saat ini. Nah, teknik pemaafan membantu pikiran kita agar bisa berpikir dengan lebih jernih. Jadi tidak overthinking lagi deh. Yang kedua, manfaatnya adalah kita jadi bisa lebih cepat move on dari kondisi yang tidak diharapkan tadi. Jadi lebih cepat move on untuk berpindah ke kondisi yang lebih baik. Karena kalau kita belum memaafkan, maka diri kita masih dihantui, masih dibayangi dengan kejadian-kejadian tersebut. Kata-kata yang dia ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, masih terus membayangi diri kita. Orangnya mah mungkin sudah senang-senang, orangnya mah mungkin sudah bertaubat, tapi ketika kita belum memaafkan, kitanya jadi susah move on ya. Jadi menderita dengan batin kita sendiri yang belum merelakan, belum memaafkan kejadian ataupun orang tersebut. Maka dengan memaafkan teman-teman sekalian, manfaatnya kita jadi bisa lebih cepat move on dan bisa fokus ke masa depan. Manfaat yang ketiga ketika kita sudah memaafkan adalah hati kita jadi lebih tenang, hati kita jadi lebih damai, dan hati kita jadi bahagia. Bukankah setiap orang ingin merasa bahagia? Maka memaafkan adalah salah satu cara yang bisa membuat hati kita bahagia. Ayo, jadi pilihan bahagia itu adalah di diri kita sendiri. Tanggung jawab kita untuk mengubah keadaan hati kita yang lagi tidak baik-baik saja menjadi pulih. Itu tanggung jawab kita. Karena bahkan orang yang menyakiti kita minta maaf sekalipun, kalau kita belum memutuskan untuk memaafkannya, belum memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri, maka luka itu masih ada di hati kita. Maka kalau kita ingin cepat pulih, kalau ingin kita bahagia,
maafkanlah. Keempat, manfaat dari memaafkan adalah dengan pulihnya perasaan kita, dengan jernihnya pikiran kita, maka respon tindakan kita akan jadi lebih berkualitas. Tindakan kita jadi lebih tenang, tindakan kita jadi lebih bijaksana, tindakan kita jadi jauh lebih terkendali, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Bukankah respon kita akan mempengaruhi hasil? Maka kalau kita ingin mengubah hasil atau kondisi yang ada di luar diri kita, tanggung jawabnya ada pada respon kita. Pikiran, perasaan, respon ada dalam kendali kita. Kita yang mengelolanya, kita yang mengendalikannya. Sedangkan pikiran, perasaan, tindakan, respon orang lain tidak dalam kendali kita. Maka kita mau fokus kemana? Fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, atau fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yakni diri kita sendiri. Nah, teman-teman sudah tahu ya, manfaat dari memaafkan itu banyak sekali. Dan ketika kita sudah memaafkan, hubungan kita bahkan yang tadinya sempat renggang, yang tadinya sempat jauh, dengan pemaafan hubungan itu bisa terjalin lebih harmonis, lebih baik, lebih hangat dari sebelumnya. Khususnya bila hubungan tersebut adalah dengan orang-orang terdekat atau keluarga, misal dengan pasangan, dengan anak-anak, orang tua, mertua, kakak beradik, ini tentu sangat dibutuhkan. Siapa lagi sih yang paling penting untuk kita maafkan kalau bukan orang-orang terdekat kita? Maka mudahlah kita untuk memaafkan mereka karena Allah semata. Nah, teman-teman sekalian, tentu teman-teman jadi bertanya, terus bagaimana sih cara memaafkan itu? Karena mungkin nih ya, teman-teman merasa sudah memaafkan, Bu, tapi kok rasanya masih sakit. Sudah memaafkan sih, Bu, tapi nggak mau deket-deket lagi. Sudah memaafkan sih, tapi kalau ingat rasanya masih nyesek. Atau sudah memaafkan sih, tapi masih takut kalau itu terulang lagi. Nah, sebenarnya kondisi tersebut adalah ciri bahwa teman-teman belum sepenuhnya memaafkan, atau memaafkannya belum tuntas, sehingga masih ada residunya atau masih ada efek samping dari luka tersebut yang masih tersisa dan membuat muncul kekhawatiran-kekhawatiran akan terulang kembali. Nah, itu sebabnya proses memaafkan perlu dilakukan secara profesional. Teman-teman bisa meminta bantuan para profesional, bisa ke psikolog, bisa ke konselor untuk mendapatkan layanan konseling dan psikoterapi untuk praktek terapi pemaafan dengan optimal. Teman-teman sekalian, cara pemaafan yang benar atau teman-teman bisa praktekkan adalah yang pertama, teman-teman sadari dulu bahwa di dalam hati teman-teman, di dalam diri teman-teman ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada luka yang belum sepenuhnya pulih, ada rasa yang masih mengganjal, ada pikiran yang masih overthinking, membuat diri teman-teman tidak nyaman. Itu harus disadari dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu untuk kenali perasaan apa sih yang mengganjal ini, emosi apa sih yang saya rasakan ini ketika mengingat kejadian itu. Apakah sedih, marah, kecewa, takut, sakit hati, malu, atau merasa bersalah? Teman-teman harus mengenalinya. Tanyakan pada diri teman-teman, apa sih yang saya rasakan ini? Nah, kemudian yang ketiga, baru teman-teman memutuskan untuk memaafkan. Karena tadi sudah muncul kesadaran bahwa ternyata memaafkan itu adalah untuk keuntungan saya sendiri. Ketika saya memaafkan, maka saya jadi damai, pikiran jadi jernih, hubungan jadi oke lagi, dan tindakan saya jadi penuh cinta. Maka ketika kesadaran itu sudah muncul, teman-teman dengan sadar memutuskan untuk memaafkan. Nah, lalu yang keempat adalah praktek pemaafan itu sendiri. Teman-teman lakukan dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Bisa dengan memejamkan mata, bisa juga dengan menuliskan, ataupun lakukan dengan sadar, pejamkan mata, lalu teman-teman secara khusyuk mengucapkan
mengucapkan ya, karena kata-kata itu memberi efek dan pengaruh pada tubuh. Setiap kata yang kita ucapkan mempengaruhi kondisi tubuh dan jiwa kita. Maka kata maaf yang kita ucapkan itu juga akan memberikan efek pada kondisi jiwa kita. Dengan mengucapkan kata maaf secara khusyuk, secara fokus, maka jiwa-jiwa kita yang terluka akan terpulihkan dengan sendirinya. Maafkan bila itu untuk orang lain, maafkan pula bila untuk diri sendiri, dan minta maaf juga kepada Tuhan Sang Pemilik hati kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini hati kita dilembutkan untuk mudah memaafkan dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita karena kita pun dengan rela hati memaafkan orang-orang yang pernah melukai perasaan kita, memaafkan keterbatasan diri kita, dan insya Allah Allah pun ridho untuk memaafkan semua kesalahan kita. Bukankah yang kita harapkan dari bulan Ramadan salah satunya adalah ampunan dari Allah? Maka mudahlah kita untuk memaafkan sesama keluarga, siapapun yang pernah melukai perasaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh berkah, dan dengan pemaafan itu insya Allah hati kita jadi suci kembali, pikiran kita jadi jernih, ibadah kita jadi dimudahkan, dan kita bisa menjadi diri kita yang jauh lebih baik. Semoga teman-teman dimudahkan untuk mempraktekkan pemaafan ini, insya Allah berkah. Dan kalau teman-teman butuh bantuan lebih profesional, bisa menghubungi kami untuk mendapatkan layanan konseling dan terapi pemaafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.